saja dan sehat ya pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya merekam diri sebagai MC moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Adri Zaulia Maharani, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, angkatan 2021. Sebelumnya memulai acara, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana. Ketiga, penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Kurnia Dia Ayu Pratiwi, dan materi kedua akan disampaikan oleh Atma Putra Wicaksana. Keempat, kuis. Keempat, ada acara kuis. Kelima, penutupan. Untuk kelancaran acara webinar pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi, acara pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapatkan bermanfaat. Saudara yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum pada pengumuman, seminar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia yang sering terjadi dalam penulisan di media sosial. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya mencegah kesalahan dalam pengejaan yang akan diharapkan berguna di kehidupan sehari-hari. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang akan disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila kita berdiskusi sehingga berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum menyampaikan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Pertama, pemateri kami beri waktu untuk penyampaian materi sekaligus diskusi selama 30 menit. Kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi dan peserta diharapkan untuk menonaktifkan mic-nya. Ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk mencoret-nyoret materi pada layar. Keempat, setelah pemateri menyampaikan materi, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Dan untuk sesi tanya-jawab, tata cara yang harus ditaati oleh para peserta diantaranya yaitu pertama, kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitas sebelum bertanya kepada pemateri. Kedua, seenaknya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Sebaiknya dilakukan langsung. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, acara kedua yaitu sambutan oleh Saudara Rafli Adila Laude selaku Ketua Pelaksana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Tuhan hanya karena kehendaknya lah acara webinar ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafli Adila Laude, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 UPN Veteran Jawa Timur. Selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada webinar ini. Webinar ini adalah webinar yang akan membahas tentang eja-ejaan yang benar dan sesuai KBBI, WEBI, EYD yang ada di sosial media. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi fresh dan insightful. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf
jika ada salah kata atau ketidakberlangsungan acara yang kurang baik. Semoga teman-teman tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya, memasuki acara inti, kami persilakan kepada pemateri pertama, yaitu yang terhormat Saudari Kurniadia Ayu Pratiwi. Kami persilakan. Baik, apakah suara saya bisa didengar, moderator? Ya. Bisa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ariza selaku moderator dan teman-teman kelompok yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi pertama pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan hadir pada webinar kami. Topik pertama yaitu tentang ejaan dalam sosial media. Lanjut. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kurniadia Ayu Pratiwi. Kalian bisa panggil saya Kurnia atau Dea. Saya mahasiswi agribisnis UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2021. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pertanyaannya sangat gampang kok teman-teman. Yaitu, apa saja sih aplikasi sosial media yang kalian punya? Lanjut. Nah, pertanyaannya sangat gampang kan teman-teman. Saya yakin kalian yang hadir pada webinar ini pasti memiliki sosial media. Nah, apa aja sih aplikasi sosial media yang kalian punya? Saya pengen tahu dong. Instagram. Ya, benar sekali dengan tadi jawabannya Kak Adelia. Instagram itu termasuk sosial media ya. Ya. Ada lagi jawaban dari lainnya? TikTok. Twitter. Tinder. Oh iya, banyak sekali ya di sini responnya. Baik. Ya, bisa lanjut. Ya, benar banget teman-teman. Tadi itu adalah beberapa contoh aplikasi sosial media yang ada yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh, ada 10 contoh aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube, Line, dan lain sebagainya ya. Nah, bisa lanjut. Sekarang kan teman-teman udah pada tahu nih apa aja aplikasi yang ada gitu kan. Terus sekarang saya mau membahas definisi dari sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, ini benar banget ya teman-teman ya. Di sini kan ada kalimat media untuk bersosialisasi satu sama lain. Karena kita dalam menggunakan sosial media itu tidak sendiri ya teman-teman, ada ribuan bahkan jutaan pengguna sosial media. Untuk itu kita perlu beretika dengan baik dan bijak dalam menggunakan sosial media, supaya tidak menimbulkan kericuhan dan keributan antar sesama pengguna. Nah, etika-etikanya itu cukup gampang kok teman-teman kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini dia etika dalam bersosial media. Yang pertama itu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Benar sekali ya teman-teman ya. Kita sebagai remaja yang mulai beranjak dewasa, wajib menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Karena apa? Karena di era sekarang, banyak anak TK atau adik-adik kita yang masih TK, PAUD, atau bahkan yang usia 4 tahun itu sudah memiliki akun sosial media sebagai media hiburan mereka. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam membuat konten
supaya adik-adik kita yang notabene sebagai calon penerus bangsa tidak memiliki pikiran yang negatif. Nah, yang kedua ada periksa kebenaran berita. Ini juga penting sekali ya teman-teman, karena kita itu harus pintar-pintar menyaring dan memilah mana yang benar, mana yang palsu, seperti itu. Walaupun sekarang masih banyak oknum yang menyebarkan berita palsu atau hoax, kita sebagai kaum muda milenial harus smart ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini. Untuk haters nih, ya, kalian coba deh, kalian stop menjelek-jelekan karya orang lain gitu. Mulailah menghargai hasil karya orang lain atau konten mereka. Mereka membuat karya itu juga memerlukan perjuangan, perlu adanya waktu dan tenaga. Oleh karena itu, mulailah sekarang kita tanamkan etika yang baik dengan cara menghargai hasil karya orang lain. Nah, yang keempat ini ada gunakan ejaan dan bahasa yang baik dalam berkomunikasi ya. Nah, poin 4 ini yang akan kita perdalam pada sore hari ini. Bisa lanjut? Ya, lanjut. Nah, berikut ini materi yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan kata, yang ketiga ada pemakaian tanda baca, yang keempat ada singkatan dan akronim, yang kelima ada kata baku dan kata tidak baku. Lanjut. Di materi pertama ini, di sini saya hanya menekankan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Sebelumnya masih banyak pemakaian huruf-huruf lain, cuma di sini saya menekankan dua huruf ini. Kenapa? Karena dua huruf kapital dan huruf miring ini yang sering kita gunakan, tapi kita juga sering lupa menggunakannya. Nah, yang pertama ada huruf kapital, yaitu huruf besar yang biasa dipakai pada awal kalimat. Di slide selanjutnya saya akan menjabarkan lebih lanjut. Dan yang kedua ini ada huruf miring, yaitu huruf yang sering dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dan yang kedua ini biasa dipakai untuk nama ilmiah dan bahasa asing. Kalau dalam waktu kita SMA itu, waktu kita mempelajari buku biologi, itu pasti ada nama virus atau nama bakteri, itu biasanya menggunakan huruf miring, karena sudah ada ketentuannya. Nah, yang ketiga ini adalah huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau kalimat. Ya, kalau menuliskan huruf miring itu bisa dikatakan terserah penulis itu benar ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain tuh penulis itu bebas memiringkan kata mana di dalam tulisannya gitu. Bisa lanjut. Nah, di sini adalah penggunaan huruf kapital. Nah, yang pertama itu huruf kapital biasa digunakan pada awal kalimat. Nah, ini adalah sering kelupaan ya teman-teman ya, biasanya kalau nulis itu harusnya diawali dengan huruf kapital, tapi kita sering menuliskannya dengan huruf kecil, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada nama orang, jabatan, gelar, dan bakat. Nama orang itu wajib huruf besar. Yang ketiga itu ada nama Tuhan, kitab suci gitu. Contohnya dalam agama saya itu Islam, kata Allah itu diawali dengan huruf kapital. Dan yang keempat itu ada peristiwa sejarah, contohnya itu seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau G30 SPKI. Nah, itu diawali dengan huruf kapital. Dan yang kelima ini ada nama negara, nama bangsa, nama suku, nama bahasa, ini juga menggunakan huruf kapital. Dan selanjutnya ada nama hari, bulan, dan tahun. Setelah itu ada nama tempat. Ini biasanya yang sering terjadi kesalahan ya teman-teman. Biasanya kita ini lupa nama hari, nama bulan, dan nama tempat itu dituliskan dengan huruf kecil. Padahal harusnya dituliskan dengan huruf kapital. Nah, yang selanjutnya ada nama lembaga, badan, dan organisasi. Kemudian yang terakhir ada judul tulisan. Ini wajib banget ya teman-teman ya untuk judul tulisan, seperti kayak judul buku, judul skripsi, judul makalah, judul artikel, itu penting sekali ditulis dengan huruf kapital karena itu merupakan resmi ya teman-teman ya. Bisa lanjut. Nah, ini ada penulisan kata. Yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar itu merupakan kata yang menjadi kesatuan ya, dasar kesatuan, kata yang sering kita gunakan. Dan yang kedua ini kata imbuhan.
imbuhan itu yang mempunyai awalan, sip-sipan, dan akhiran. Contohnya seperti ini, melompat. Nah, kata dasarnya itu lompat, teman-teman. Imbuhannya adalah me. Terus bermain, kata dasarnya main. Imbuhannya ber. Gitu. Makanan, kata dasarnya itu makan, dan imbuhan akhirannya itu an, seperti itu. Nah, yang C ini, yang ketiga ini adalah kata ulang. Kata yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip seperti itu. Nah, contoh kata ulang itu bisa anak-anak, terus bapak-bapak, terus kupu-kupu, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang keempat ini ada gabungan kata, yaitu kata ganti. Kata ganti itu ditulis serangkai ya teman-teman, serangkai dengan kata belakangnya. Ini contoh kata ganti itu kumudanya. Contohnya, ini bukuku, ini bukumu, seperti itu, ditulis serangkai. Nah, yang kedua ada kata depan, yaitu di, ke, dan dari. Kata ini biasanya ditulis terpisah, tapi dalam konteks lain juga ditulis gabung, teman-teman. Gitu. Jadi, sesuaikan dengan konteksnya. Dan yang terakhir itu ada kata sandang, sidangsang. Ini biasanya ditulis huruf kecil untuk hewan dan lain sebagainya. Kalau untuk nama Tuhan biasa ditulis dengan huruf kapital. Bisa lanjut. Nah, ini ada penulisan angka dan bilangan. Angka itu dibagi menjadi dua loh, teman-teman. Yang pertama itu angka Arab. Nah, angka Arab itu dimulai dari 0, 1, 2, dan 3 yang biasa sering kita pakai. Kalau angka Romawi yang ada tertera di layar ini, jadi ditulisnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh penulisannya. Nah, perbedaannya gini, teman-teman. Kalau angka itu berjumlah satuan dan puluhan, kita tulis menggunakan huruf. Tapi jika angka itu bernilai ratusan atau ribuan ke atas, itu ditulis menggunakan huruf. Nah, yang pertama itu ada 5 peserta lomba mengikuti persiapan. Nah, seperti itu. Jadi, 5-nya itu ditulis dengan huruf, dan yang contoh kedua itu panitia membayar Rp300.000 itu menggunakan angka, seperti itu. Tapi di sisi lain juga, kalau di kwitansi seperti itu kan ada contoh tulisan terbilang, itu baru ditulis dengan huruf, seperti itu. Bisa lanjut. Nah, ini ada penulisan tanda baca. Di sini tanda baca itu ada banyak banget, tapi di sini cuma saya menekankan yang sering kita pakai dan juga sering kita lupakan. Nah, yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat. Yang kedua ada tanda koma, itu tanda yang dipakai di tengah kalimat atau suatu perincian. Yang ketiga ada tanda seru, tanda yang digunakan pada kalimat perintah, dan untuk mengekspresikan emosi juga. Dan yang terakhir ada tanda tanya, tentu untuk menanyakan sesuatu. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang pemakaian tanda baca? Tanda baca itu sangat penting ya teman-teman dalam penulisan, karena membantu kita untuk memahami makna tulisan tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan penulis. Biasanya kan ada beberapa orang yang mengabaikan tanda baca, jadi itu kita bingung, ini makna tulisannya itu gimana, jadi kita harus menggunakan tanda baca yang benar. Bisa lanjut. Nah, di sini ada singkatan dan akronim. Cukup sama sih teman-teman, nggak begitu beda ya. Nah, di sini ada singkatan, contohnya itu ada nama lembaga seperti DPR, MPR, seperti itu. Terus ada nama orang, gelar, sapaan, dan jabatan. Ini ada contoh BPK, itu Bapak ya. Terus ada SH, Sarjana Hukum. Terus di sini ada lambang kimia, satuan, ukuran, dan takaran. Jadi ditulis huruf kapital. Kalau rupiah ini tidak perlu pakai titik ya teman-teman. Jadi tulisnya RP langsung gitu, nggak usah pakai titik. Ini ada singkatan yang udah lazim, yaitu DLL dan lain-lain, YTH dan yang terhormat gitu ya. Nah, di sini ada contoh akronim juga. Di sini ada ABRI, terus ada SIM, ada BIN, dan ada LIPI. Nah, ada contoh juga, ini yang gabungan suku kata, itu ada pemilu, ada Jateng, Jawa Tengah, ada Jatim, Jawa Timur, gitu ya. Ada puskesmas juga. Nah, perbedaannya singkatan dan akronim itu gini, teman-teman. Kalau singkatan, kita itu bacanya dieja per huruf. Jadi, DPR, gitu. Kalau akronim, kita bacanya itu dalam satu kata, SIM.
gitu. Nggak mungkin dong akronim ini kita baca SIM, nggak mungkin. Jadi kita bacanya langsung SIM, BIN seperti itu. Contohnya di sini ABRI gitu ya, sama singkatan itu Bank BRI gitu ya. Nggak mungkin singkatan Bank BRI kita baca semua jadi Bank BRI. Itu nggak mungkin teman-teman. Jadi kita bacanya itu per ejaan, kalau akronim kita bacanya itu jadi satu kata, seperti itu. Next. Nah, di sini ada singkat kata baku dan kata tidak baku. Ini materi terakhir, teman-teman. Nah, kenapa sih kita perlu belajar kata baku? Kita memperhatikan kata baku itu kenapa gitu loh? Kan ada banyak kata gaul gitu ya. Nah, kita juga perlu banget, teman-teman, karena seperti yang kalian tahu, bahasa Indonesia itu udah mulai terkikis, teman-teman. Terkikis oleh bahasa gaul, bahasa populer, gitu, bahasa jaksel, seperti itu ya. Padahal bahasa baku itu sangat penting, teman-teman, dalam kedudukan kebangsaan. Bahasa ini juga memiliki fungsi yaitu mempersatukan bahasa Indonesia, yaitu yang terdiri dari 400 bahasa daerah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, bahasa baku juga digunakan dalam dunia kerja, teman-teman. Seperti contohnya dalam bidang pendidikan, gitu. Pada rapat-rapat, atau pada pidato, upacara resmi, itu bahasa baku juga diperlukan, gitu. Oleh karena itu, kita wajib melestarikan bahasa baku, gitu. Nah, di sini ada contoh, saya berikan contoh beberapa sih. Yang pertama itu kata tidak baku, izin. Ini biasanya anak-anak ini nulisnya izin ya, teman-teman. Padahal harusnya itu izin seperti itu, pakai Z seperti ini. Nah, terus ini juga biasanya makasih gitu, harusnya terima kasih di spasi seperti itu. Dan ini ada analisa, terus yang baku adalah analisis. Nah, di sini yang tidak baku biasanya November gitu, padahal harusnya November seperti itu. Di sini ada beberapa contoh, kalian bisa membacanya sendiri. Seperti itu. Bisa lanjut. Nah, dan di terakhir saya akan memberikan sedikit quotes gitu ya, kata-kata. Ini dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Mr. Barack Obama, yaitu perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Nah, perubahan bisa kita mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Teruslah berkarya, dan jangan lupa untuk tetap melestarikan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, itu aja. Terima kasih. Itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran, dipersilakan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, mohon disampaikan dan ditanyakan pada sesi tanya-jawab nanti. Sekali lagi, saya terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang menyampaikan materi dengan baik dan bermanfaat tentunya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Atma Putra Wicaksana untuk menyampaikan materi kedua. Kepada Saudara Atma Putra Wicaksana, kami persilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Masuk nggak suaranya? Terdengar, Ya. terdengar. Oke, terima kasih kepada Mbak Ariza Aulia selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menyampaikan materi diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Sebelumnya mohon izin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam kesempatan kali ini kita walaupun tidak bisa dipertemukan secara langsung, walaupun tidak bisa dipertemukan secara tatap muka, tetapi kita tetap diberi kesehatan, tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh perhadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik atau sebuah tema tentang contoh kasus atau contoh kesalahan ejaan di dalam media sosial. Kalau tadi di sesi pertama sudah disampaikan oleh pemateri satu yaitu Mbak Kurnia Diayu tentang bagaimana ejaan-ejaan yang benar dalam bermedia sosial, tentang bagaimana penggunaan kata, penggunaan tanda baca, penggunaan ejaan yang benar dalam media sosial sesuai dengan peraturan yang ada di WEBI ataupun di EYD. Next.
Sebelumnya ada pepatah bilang tak kenal maka kenalan, tak kenal maka kenalan. Maka dari itu mohon izin saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Atma Putra Wicaksana. Saya sendiri masih berkuliah, masih menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur di program studi Ilmu Komunikasi. Next. Nah, pada topik yang akan saya sampaikan atau pada diskusi kali ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian tentang contoh kesalahan yang sering dijumpai. Saya akan mengangkat 3 contoh besar, maksudnya 3 contoh yang paling sering ditemui ketika kita berselancar di media sosial, yaitu yang pertama adalah kesalahan penggunaan huruf kapital, yang kedua kesalahan penggunaan kata-kata baku, lalu yang terakhir adalah kesalahan dalam menyingkat atau kesalahan dalam penyingkatan penggunaan akronim maupun menyingkat. Next, bisa lanjut slide-nya. Halo, cek. Ya, bisa. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama, yaitu penggunaan singkatan yang salah. Lanjut. Pada contoh kasus pertama, di sini bisa dilihat pada tweet yang ditulis dengan nama pengguna botol kecap. Di sana ada kesalahan dalam penyingkatan, yaitu penggunaan kata SMA atau SMA, yang sama-sama kita ketahui bahwa itu maksudnya itu bermaksud dengan kata sama, tetapi di peraturan penyingkatan kata sama itu tidak bisa disingkat. Jadi seharusnya kata tersebut tidak perlu disingkat, cukup dituliskan dengan kata sama, dituliskan apa adanya saja. Di sana juga terdapat kesalahan penggunaan tanda baca tutup kurung dan tanda baca titik 2. Lanjut. Kemudian pada contoh kasus yang kedua, masih di sosial media Twitter, pada tweet yang ditulis oleh akun dengan nama pengguna Sunsmission, terdapat kesalahan yang terletak di kata TTG, atau yang sama-sama kita ketahui sebenarnya itu bermaksud tentang, tetapi kembali lagi pada peraturan penyingkatan yang tadi sama-sama kita dengarkan dari pemateri 1, di peraturan penyingkatan itu nggak ada tentang yang disingkat. Jadi tentang itu sebenarnya nggak bisa disingkat. Jadi seharusnya bisa ditulis apa adanya tentang gitu aja. Kemudian juga ada kesalahan penulisan atau kesalahan penggunaan kata baku, yaitu di kata kemarin, yang seharusnya ditulis menggunakan huruf I, yaitu kemarin. Lanjut. Nah, kita menuju ke platform media sosial Instagram. Pasti teman-teman di sini sudah pada punya Instagram ya. Kita ke contoh yang pertama, yaitu pada caption yang terdapat di postingan akun @han_setiawan, terdapat kesalahan di kata tanda petiknya dan kata doang. Kalau dibedah lagi dari kesalahan yang pertama, yaitu di kesalahan pertama, yaitu kata tanda petiknya, tanda petik di situ mungkin bermaksud pengulangan. Sedangkan yang sudah dijelaskan oleh pemateri 1, kalau kata pengulangan itu disimbolkan atau menggunakan tanda baca garis sambung. Jadi kata strip kata, jadi kata-katanya. Kemudian kata doang itu sebenarnya bermaksud saja, tetapi karena itu bukan merupakan kata yang baku, jadi lebih baik diganti dengan kata saja. Kemudian ke contoh yang selanjutnya, yang sebelah kanan, pada caption yang terdapat di postingan akun @lazada_id, kalau diperhatikan lebih teliti lagi, di sana juga ada kesalahan penulisan. Ada 2 kesalahan penulisan, yaitu penulisan angka dan penulisan yang bermaksud kali. Jadi kalau dilihat di kalimat 2 dari bawah, yaitu ada yuk tab 2 kali, yuk tab 2x, itu maksudnya 2 kali. Tetapi itu merupakan penulisan yang salah. Jadi sebenarnya
atau sebaiknya bisa diganti dengan angka 2 itu ditulis biasa dengan huruf yaitu 2, kemudian huruf X diganti dengan kata kali, jadi 2 kali. Lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke contoh kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital di sini merupakan sebuah hal yang penting, karena huruf kapital sendiri memiliki peraturan-peraturan tersendiri di mana dan kapan huruf kapital itu bisa dipakai dan tidak kapan dan di mana huruf kapital itu tidak boleh dipakai. Lanjut. Kita masuk ke dua contoh pertama. Contoh pertama, dari caption dari kedua postingan akun di samping dapat ditemui kesalahan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital seharusnya hanya dipakai di awal kalimat, bukan di setiap awal kata. Jadi kalau dilihat lebih jelas lagi, di situ kedua akun itu, sebenarnya ini satu akun tapi dua postingan yang berbeda. Di dua postingan tersebut, di captionnya penulis caption itu lebih sering menggunakan huruf kapital hampir di setiap kata. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang salah. Padahal sebenarnya dan seharusnya huruf kapital itu hanya digunakan di awal kalimat atau nama orang atau nama tempat seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri 1 tadi yang sama-sama kita dengarkan. Jadi ini bisa dijadikan evaluasi ya teman-teman sekalian. Bagaimana cara menulis caption yang benar tanpa mengurangi keestetikan caption tersebut. Lanjut. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua atau slide selanjutnya, yaitu contoh yang pertama yang sebelah kiri. Kita mulai dari yang sebelah kiri, masih di platform media sosial Instagram. Caption yang terdapat di postingan akun @mrs.dgmbk tersebut ditemui kesalahan penggunaan huruf kapital yang sangat jelas. Jadi sini yang seharusnya huruf kapital itu digunakan di awal kalimat saja, atau nama orang, atau nama jalan, atau nama instansi. Tapi pada caption di akun ini kita temui bahwa hampir semua kata, atau hampir semua huruf menggunakan huruf kapital. Kalau anak zaman sekarang bilangnya caps-nya jebol. Jadi ini salah satu contoh yang terlihat sangat jelas ya kesalahannya di mana. Maksudnya ini benar-benar jelas, benar-benar salah. Kemudian berpindah ke caption yang selanjutnya, maksudnya contoh yang selanjutnya. Sedangkan di caption postingan akun @gopayindonesia, jika dilihat lebih teliti lagi, pada kalimat pertama dari caption tersebut terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital di kata kita, yaitu di kalimat pertama, ayo kita #bangkit bersama, yang terletak di tengah kalimat. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di kata kita itu sendiri. Seharusnya huruf K di kata kita tersebut menggunakan huruf K kecil atau tidak menggunakan huruf kapital. Karena apa? Karena kata kita itu sendiri terdapat di tengah kalimat atau bukan di awal kalimat. Ya, bisa lanjut. Ya, kita lanjut ke contoh kesalahan yang ketiga. Setelah dua contoh kesalahan tadi sudah dipaparkan, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, itu penggunaan kata baku yang tidak sesuai. Di sini penggunaan kata baku ini bisa juga disebut menjadi satu hal yang penting, tidak kalah penting, karena penggunaan kata baku yang salah bisa saja menimbulkan mispersepsi atau kesalahan pemahaman pada setiap pembaca. Lanjut. Nah, untuk contoh yang ini terdapat pada akun @gopayindonesia lagi ya. Pada caption tersebut terdapat penggunaan kata tidak baku pada captionnya, yaitu kata buat. Kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, ada cashback hingga 60% buat kamu. Itu maksudnya untuk kamu ya maksudnya. Jadi kata buat tersebut bermakna untuk. Karena itu lebih baik diganti dengan kata untuk, karena kata buat sendiri memiliki arti tersendiri yang tentunya berbeda dari kata untuk. Kalau kata untuk itu bermakna peruntukan atau kepemilikan. Kalau kata buat sendiri itu lebih ke membuat atau menciptakan sesuatu. Ya, bisa lanjut.
Ya, ini poin tambahan. Ini adalah penggunaan bahasa yang sesuai di media sosial. Ini menunjukkan bahwa nggak semua konten atau nggak semua postingan, nggak semua tweet. Sebenarnya masih banyak platform media sosial lain lagi ya. Tentu tadi ada yang bilang TikTok, Mbak. Terus ada yang bilang Tinder. Tapi saya mengambil hanya dari dua platform media sosial. Ini membuktikan bahwa nggak semuanya konten di media sosial itu salah penggunaan bahasanya, salah penggunaan ejaannya. Ada juga loh yang ternyata dia pemilik konten atau penulis konten tersebut menggunakan kaidah-kaidah yang benar sesuai dengan EID ataupun WEBI. Bisa lanjut. Kita mulai dari contoh yang pertama, yang dari contoh yang kiri, di platform media sosial Instagram. Di sana di postingan akun @converse_id, di situ penulis caption sudah menerapkan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Bisa dilihat lagi, dia menggunakan huruf kapital dengan benar di awal kalimat, lalu menggunakan tanda baca yang benar, titik komanya juga sudah benar, lalu menggunakan tidak lupa menggunakan kata-kata baku yang memang baku, jadi enggak, ya emang benar-benar sudah mengikuti kaidah-kaidah peraturannya. Kemudian berpindah ke yang kanan, ini dari Twitter ya teman-teman, dari tweet dengan nama pengguna Muhammad Fadl Yusuf. Dia menuliskan captionnya atau menuliskan tweet tersebut mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Jadi sudah huruf kapital sudah benar, penggunaan huruf kapital sudah benar, penggunaan tanda baca juga sudah benar, lalu penggunaan kata baku itu sendiri juga sudah benar, penggunaan singkatan juga sudah benar. Di situ ada doktor, kata doktor D besar lalu R titik, di situ juga sudah benar mengikuti kaidah penyingkatan atau akronim. Ya, lanjut. Terima kasih. Nah, kita sudah mencapai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah menyimak dengan serius. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta, kepada hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar, atau menghadiri diskusi kita pada siang hari ini, atau sore hari ini. Semoga nanti materi yang sudah disampaikan pembicara satu maupun saya sendiri pembicara dua bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Ya, bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Jika ada hal yang ganjil atau ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa nanti pada sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik dan bermanfaat tentunya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk materi pertama dan kedua. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke. Yang bernama Yuka Nabila, silakan bertanya. Baik, izin mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Ya, sudah. Permisi Kak, mohon izin off-cam karena jika on-cam saya sinyalnya agak terkendala. Ya, tidak apa-apa. Baik, pertanyaan saya tertuju kepada pembicara kedua. Nah, dilihat dari judulnya, itu kan dalam bersosial media nih, penggunaan ejaan dalam bersosial media. Yang kita tahu, bersosial media ini identik dengan para kaum milenial seperti kita ini. Pasti seperti sudah dicontohkan tadi oleh pembicara pertama maupun kedua, masih banyak kesalahan ejaan bersosial media. Nah, bagaimana menurut pembicara sendiri, kita sebagai kaum milenial ini dalam mengatasi kesalahan ejaan sosial media di sekitar kita? Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Kepada Saudara Atma Putra Wicaksana dan Saudari Kurnia Ayu Pratiwi, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Yuka Nabila. Ya, mohon izin menjawab ya, moderator. Ya, silakan. Untuk menanggapi dari pertanyaan Mbak Yuka Nabila,
Jadi yang pertama kita perlu memulai penggunaan ejaan yang benar dari diri kita sendiri, sehingga apabila dari kita sendiri sudah benar dalam penggunaan ejaan dalam sosial media, nantinya kita dapat menyampaikan penggunaan ejaan yang benar kepada lingkungan kita sekitar. Misalkan dengan mengikuti webinar seperti ini dapat memperbaiki kesalahan ejaan kita sendiri dan lingkungan kita sekitar. Tidak hanya dengan webinar ya teman-teman, kita juga bisa sedikit demi sedikit memperbaiki kesalahan ejaan dengan mengoreksi teman atau orang-orang di sekitar kita dengan merangkul. Jadi maksudnya membenarkan tanpa bersifat menggurui. Lalu seperti yang disampaikan pada pembicara pertama tadi, kalau nggak salah itu kata-kata dari mantan Presiden Amerika yaitu Barack Obama, tidak ada perubahan jika tidak dimulai dari kita sendiri. Jadi ketika kita ingin membuat satu perubahan atau menimbulkan satu perubahan, kita harus memulai dari kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita kalau misal ingin menciptakan lingkungan media sosial yang ejaannya benar ataupun penggunaan kata, penggunaan tanda baca yang benar, kita harus memulai dari kita sendiri. Jadi sebelum kita memperbaiki orang lain, alangkah baiknya kita memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah ejaan saya sudah benar dalam penulisan konten, atau apakah tanda baca seperti yang dan sebagainya tadi sudah benar. Ketika sudah benar, kita baru bisa membagikan ilmu kita, bukan menggurui sebenarnya. Jadi berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin cukup menjawab ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk pembicara kedua. Bagaimana Yuka Nabila, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Selanjutnya Marsiha Nikova Azahra. Silakan untuk pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan layar yang sudah diberikan. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam. Jadi terkadang kita kan tidak tahu apakah penulisan ejaan yang kita gunakan sudah benar atau salah. Contohnya saat membuat skripsi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada aplikasi atau situs yang dapat mendeteksi salah atau benarnya suatu ejaan? Dan kalau tidak ada aplikasi atau situs yang dapat mendeteksi kesalahan tersebut, bagaimana cara atau tips and trick agar kita tidak salah dalam menggunakan suatu ejaan? Terima kasih. Oke, kepada Saudara Putra Atma Putra Wicaksana dan Saudari Kurnia Adi Ayu dipersilakan untuk menjawab. Ya, saya pembicara satu ingin menjawab pertanyaan dari Marisa, Kak Marisa. Tadi ditanyakan tentang aplikasi ya, Kak. Nah, aplikasi untuk mendeteksi ejaan bahasa Indonesia itu ada, Kak. Jadi ada ejaan ID, di situ ada, terus ada tipe online, di situ juga ada, dan di website juga banyak, Kak. Jadi tinggal Kakak cari di internet seperti itu. Aplikasi untuk cek ejaan itu gratis kok, Kak. Jadi kalau Kakak mau mengeceknya, tinggal search di internet dan itu muncul. Gitu. Terus untuk caranya bisa supaya ejaan kita benar gitu, kita mulai dari itu, Kak. Jadi kita melihat jurnal itu sebagai referensi. Jadi jangan asal copy paste semua. Jadi hanya referensi. Seperti itu kita nanti akan membuatnya secara mandiri. Jadi kita ada bayangan untuk membuat kalimat dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Pembicara dua bisa menambahkan. Cukup. Sudah disampaikan semua. Oke, terima kasih untuk pembicara 1 dan 2. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Oke, kita akan lanjut ke acara berikutnya.
Hadirin yang kami hormati, demikian materi serta jawaban yang tadi dibawakan disampaikan oleh Saudari Kurnia Ayu Pratiwi dan Saudara Atma Putra Wicaksana. Kami ucapkan kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Memasuki acara keempat, yaitu kuis yang akan diadakan oleh pemateri, dan bagi 2 orang yang beruntung bisa menjawab kuis dari pemateri yang akan mendapatkan e-money, dan untuk pemenang pertama tidak hanya e-money tapi juga akan mendapatkan buku. Oke, silakan. Oke, bagi peserta, silakan untuk angkat tangan untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, Yuka Nabila, silakan. Silakan menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab, Kak. Ya. Untuk A, apa jawabannya? Untuk A, antre. Untuk B, nasihat. Untuk C, di mana? D, dipisah. Apakah betul? Oke, jawabannya benar. Selamat jadi pemenang. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Silakan. Dimohon untuk, ya, ini siapa? Eli Nur Agustin. Silakan menjawab di mana letak kesalahannya. Maaf Kak, itu tadi itu raise hand di pertanyaan yang pertama. Oh iya, ya, apa? Ya, silakan. Ini Kadek Anindia. Silakan menjawab apa letak kesalahannya. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya kesalahan pada foto di atas itu di kata hubunginya. Di sana dia disingkat menjadi HUB. Sekian, terima kasih. Oke, jawabannya benar. Oke, terima kasih kepada audiens atas partisipasinya dan selamat untuk 2 orang yang beruntung mendapatkan e-money. Dan pemenang pertama tadi yang menjawab mendapatkan e-money dan buku. Hadirin sekalian, demikian acara diskusi pada seminar online yang membahas tentang kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia yang sering terjadi dalam penulisan di media sosial. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya akan menyimpulkan keseluruhan seminar kali ini. Pentingnya dalam ejaan yang benar adalah sebagai bentuk rasa bangga terhadap bangsa dan juga melestarikan bahasa kita sendiri. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita dan juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya, saya Ariza Aulia, selaku MC dan moderator, mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu di diskusi berikutnya. Di lain kesempatan, sebelum keluar, dimohon untuk on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rek on cam semua rek buat dokumentasi. Ayo yang belum
On cam, segera on cam ya. Sama tadi untuk pemenang yang pertama, untuk hadiahnya bisa chat ke aku ya. Atau chat ke panitia, bebas kok. Slide pertama. Ayo on cam semua, Rek. 1, 2, 3. Kaya, Kak. Ayo, Kaya. 1, 2, 3. Iya, apa-apa. Nah, slide 2, slide kedua. Slide 2, Rek. Ayo. Ini on cam semua, Rek. Dan masuk. Ayo, 1, Rek, aku nggak bisa on cam lagi di jalan ini. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa. 1, 2, 3. Yo, on cam, on cam. Raza. Oke, mantap. Rehan Aulia, Rehan Mutiara. Oh, udah. Ayo. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Boleh live, Rek. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.